Lalu pertanyaan berikutnya, suara PSI ini naik di daerah mana saja ya? Kita akan lihat grafisnya. Berikut ini daerah-daerah yang menjadi tingginya suara PSI ya. Yang pertama tentunya DKI Jakarta, ini sesuai prediksi dari lembaga survei. Kemudian DKI Jakarta ini angkanya 9,07% dan yang lain ini hampir sama ya di angka 4-3%. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, mana lagi daerah yang PSI ini memperoleh suara yang tinggi? Untuk daerah berikutnya, nah ini ada daerah Papua Selatan 9,33% dan juga ada Papua Tengah 5,84%. Itu adalah tiga daerah yang menjadi tingginya suara PSI yang kalau kita ingat ya Papua Selatan dan juga Papua Tengah ini merupakan salah dua dari tiga provinsi baru di Papua. Seperti yang kalau pemirsa nonton dan ingat film Dirty Vote, nah ini sempat menyebut potensi kecurangan suara lewat provinsi-provinsi baru Papua yang setelah pemekarannya ini bisa langsung mengikuti pemilu periode 2024 ini. Nah, kemudian pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI ini berpendapat terlalu cepat simpulkan suara PSI melonjak, tapi tetap harus dikawal. Ini adalah kata dari Jayadi Hanan yang merupakan pengamat politik. Namun pemirsa, spekulasi dan juga kecurigaan-kecurigaan publik ini tentunya sudah sulit hilang. Terlalu banyak kebetulan-kebetulan yang seperti direncanakan begitu ya. Dari mulai proses tahapan Pilpres, kemudian putusan MK 90 mengenai ambang batas usia Capres-Cawapres yang meloloskan putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo. Ini beberapa kali juga ditemukan dugaan kepala desa dan juga ASN yang terlibat memenangkan paslon 02 yang sudah dilaporkan ke Bawaslu, namun tidak jelas juga penyelesaian dugaan pelanggaran tersebut. Nah, sekarang Prabowo dan juga Gibran merupakan pasangan yang unggul sementara di real count KPU dengan berbagai dugaan temuan kecurangan juga. Seperti kalau kita tahu ada pergeseran suara begitu ya. Nah, jadi juga ada perbedaan data C1 dan yang terupload di KPU lewat Sirekap dan juga lain sebagainya begitu ya. Diduga kecurangan ini tidak hanya terjadi dalam pemilihan presiden, namun juga dalam pileg. Nah, KPU harus bisa menjelaskan soal kekeliruan yang sempat terjadi, seperti kekeliruan pindai suara yang ada di Sirekap. Coba kita akan dengarkan saat ini pemirsa apa tanggapan KPU lewat pernyataan Ketua KPU Hashim Asyari berikut ini. Kalau kita saksikan rekap nasional ya, teman-teman kan menyaksikan semua nih. Kita cek satu persatu catatan keberatan atau catatan kejadian khusus itu sampai kepada sumber aslinya. Yang saya maksud sumber aslinya itu adalah formulir C hasil TPS yang itu dijadikan dasar pertama kali pengadministrasian hasil pemilu. Jadi ketika surat suara dihitung, kemudian pengadministrasian pertama dari form C hasil TPS. Jadi nanti kalau ada selisih-selisih, ada keberatan, ada ketidakcocokan ya kita gunakan ukurannya adalah form C hasil dari TPS tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.